Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egil Rafli Hakim. Perkenalkan, nama saya Jaidin. Kami dari kelas 12 IPS 3 ingin membuat video remedial sejarah Indonesia yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959. Sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia pada periode 1950 sampai 1959 didasarkan pada Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat yang berlaku saat itu. Konstitusi ini menetapkan Indonesia sebagai sebuah negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian yang otonom seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sistem pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat didasarkan pada prinsip demokrasi liberal yang diadopsi dari sistem pemerintahan barat, yaitu kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung dan bebas. Dalam sistem ini kekuasaan dipegang oleh 3 kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling membatasi dan mengontrol satu sama lain. Pada masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, sistem politik dibuka untuk partai-partai politik yang dibentuk oleh rakyat. Partai-partai politik ini memiliki kebebasan untuk bergerak dan berkembang tanpa ada intervensi dan pemerintahan sehingga partai-partai tersebut dapat menjadi representasi yang sebenarnya. Pada tanggal 26 April 1951, Kabinet Natsir mengundurkan diri setelah mendapatkan tekanan politik dari Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Meskipun tidak bertahan lama, Kabinet Natsir dianggap sebagai salah satu kabinet yang berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia. Kabinet Soekiman. Kabinet Soekiman adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1951 sampai 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo Soekiman dan terdiri dari berbagai partai politik seperti Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Sosialis Indonesia. Kabinet Soekiman mempunyai barang program kerja yang bertujuan memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program kerja Kabinet Soekiman adalah program ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Kabinet Soekiman juga mengembangkan program kesejahteraan sosial seperti program kesehatan, program pendidikan, dan program perumahan rakyat. Namun program kerja Kabinet Soekiman juga dihadapkan dengan beberapa tantangan dan masalah. Kabinet ini menghadapi krisis politik dan ekonomi yang mengancam stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya Kabinet Soekiman hanya dapat bertahan selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo pada tahun 1952. Demikian program kerja Kabinet Soekiman setelah memberi kontribusi bagi pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Program-program tersebut telah menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia hingga saat ini. Kabinet Wilopo yang berkuasa dari 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953 merupakan salah satu kabinet yang terkenal dalam sejarah politik Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh
Perdana Menteri Wilopo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kabinet ini terbentuk setelah kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Al-Satromidojo II jatuh pada 26 Maret 1952. Kabinet Wilopo adalah kabinet yang penuh dengan tantangan dan kontroversi. Di Aceh, gerakan perjuangan untuk kemerdekaan telah berlangsung selama bertahun-tahun, berhasil mengakhiri konflik di Aceh dengan mendatangi perjanjian Roem-Royen pada 17 Juli 1952. Namun konflik di Irian Barat masih terus berlanjut. Selain itu, Kabinet Wilopo juga menghadapi berbagai masalah lainnya seperti inflasi yang tinggi, penurunan produksi pertanian, dan krisis ekonomi yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, kabinet ini mengambil tindakan dengan memperkuat produk pertanian, mengurangi impor, dan menekan inflasi. Pada akhirnya kabinet ini jatuh pada 30 Juli 1953 setelah mendapatkan tekanan dari oposisi Wilopo, dan beberapa anggota kabinet mengundurkan diri setelah parlemen meminta pengunduran dari mereka. Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dalam masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, dan terdiri dari beberapa partai politik seperti Partai Sosialisasi dan Partai Kristen Indonesia. Kabinet Ali Sastroamidjojo mempunyai beberapa program kerja yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi negara. Salah satu program kerja Kabinet Ali adalah program pengembangan ekonomi. Kabinet ini mengadopsi kebijakan proteksionisme dengan memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, Kabinet Ali juga mengembangkan program kesejahteraan sosial seperti program kesehatan, program pendidikan, dan program perumahan rakyat. Program perumahan rakyat bertujuan menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun Kabinet Ali Sastroamidjojo I juga dihadapkan dengan beberapa tantangan dan masalah. Salah satunya adalah krisis politik yang mengakibatkan oleh perbedaan pandangan antara lain partai politik dalam kabinet tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan pada kabinet pada tahun 1954. Pada akhirnya Kabinet Ali dapat bertahan selama 2 tahun sebelum digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harap pada tahun 1955. Meski demikian, program kerja Kabinet Ali Mijojo telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Program-program tersebut telah menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia sehingga saat ini. Kabinet Burhanuddin Harap. Kabinet Burhanuddin Harap merupakan salah satu kabinet yang terkenal dalam sejarah politik Indonesia. Kabinet ini berkuasa dari tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harap dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut Masyumi.
Kabinet Burhanuddin harap dianggap sebagai kabinet yang terbentuk dalam kondisi politik yang sulit di Indonesia pada saat itu. Pemilihan umum pada tahun 1955 telah meningkatkan ketegangan politik di negara tersebut. Partai-partai politik bersaing satu sama lain untuk memperoleh dukungan politik mencapai kekuasaan. Salah satu tujuan dari kabinet ini adalah mengatasi masalah ekonomi yang serius di Indonesia pada saat itu. Inflasi yang tinggi dan krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia tersebut. Namun kabinet ini juga dihadapkan dengan tantangan lainnya. Salah satunya masalah terpenting yang dihadapi kabinet ini adalah konflik di Sumatera Barat yang mengakibatkan gerakan separatis di pemerintahan Indonesia. Kabinet ini berusaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan negosiasi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pada akhirnya kabinet ini jatuh pada tanggal 3 Maret 1956 telah mendapatkan tekanan dari oposisi. Beberapa anggota kabinet memutuskan untuk mundur setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Meskipun kabinet ini tidak bertahan lama, tetapi kabinet ini menyelesaikan masalah di desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi pada saat itu layak diapresiasi. Silakan saja. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II merupakan kabinet dalam masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia yang bentuk pada tanggal 12 Maret 1956 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro-Midjojo dari Partai Nasional Indonesia PNI dan terdiri dari beberapa partai politik seperti Partai Kristen Indonesia Perkindo dan Partai Sosialis Indonesia PSI. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja yang bertujuan memperkuat ekonomi dan politik negara. Salah satu program kerja Kabinet Ali Sastro-Midjojo II adalah program ekonomi. Kabinet ini berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui kebijakan pemulihan ekonomi. Kabinet ini memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam rangka membangun infrastruktur dan mengembangkan sektor industri dan pertanian. Selain itu, kabinet ini juga memperkuat peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional. Program kedua dari Kabinet Ali Sastro-Midjojo II adalah program politik dalam negeri. Kabinet ini mengupayakan untuk memperkuat stabilitas politik dengan cara menyelesaikan konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua. Kabinet ini juga berupaya untuk memperkuat demokrasi dengan menggelar pemilihan umum pada tahun 1957. Program ketiga dari Kabinet Ali Sastro-Midjojo II adalah program kesejahteraan sosial. Kabinet ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan. Program kesehatan bertujuan meningkatkan akses kesehatan masyarakat, sementara program pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun seperti kabinet Namun seperti kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastro-Midjojo II juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Salah satunya adalah krisis politik yang terjadi pada tahun 1957 yang menyebabkan kabinet berakhir.
Krisis politik tersebut terjadi akibat perbedaan pandangan antara partai politik dan kabinet terkait dengan penanganan konflik di daerah Aceh dan Papua. Selain itu, kabinet ini juga dihadapkan dengan masalah inflasi dan melemahnya nilai rupiah. Pak. Meskipun berakhir lebih cepat dibandingkan kabinet sebelumnya, program kerja kabinet Ali Sastromijoyo II telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Kabinet Ali II ini memprogramkan pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan melaksanakan keputusan KAA. Kabinet Ali II juga telah memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional melalui kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa. G. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan salah satu kabinet yang memimpin Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 9 April 1957 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 1959. Terus yang sebelah kok nggak mengikut? Jadi tadi Kabinet Juanda merupakan salah satu kabinet yang memimpin Indonesia pada demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 9 April 1957 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada saat kabinet ini berkuasa, Indonesia sedang mengalami masa transisi menuju demokrasi liberal setelah melewati masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno. Kabinet Juanda memiliki tugas yang berat untuk mengatasi sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh negara tersebut. Salah satu tugas utama kabinet ini adalah mengatasi masalah keamanan yang muncul di berbagai daerah Indonesia pada saat itu. Inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan masalah infrastruktur menjadi beberapa masalah utama yang dihadapi oleh kabinet ini. Kabinet Juanda berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengefektifkan program pembangunan nasional, mengendalikan inflasi, dan memperkuat sektor pertanian. Kabinet Juanda juga dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu. Kabinet ini berhasil memperjuangkan hak-hak Indonesia, forum internasional, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan sejumlah negara, terutama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun kabinet ini juga dihadapkan dengan beberapa tantangan dan kontroversi. Salah satu kontroversi terbesar yang dihadapi oleh kabinet ini adalah konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet ini berhasil memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dan mengambil tindakan yang tegas dalam menjaga keamanan di daerah tersebut. Pada akhirnya kabinet ini berakhir pada tanggal 9 Juli 1959 setelah terjadi pelisihan politik di antara anggota kabinet. Merupakan demikian, kabinet Juanda dianggap berhasil dalam memimpin Indonesia pada masa transisi menuju demokrasi liberal. Kabinet ini berhasil membentuk Dewan Revolusi, melancarkan pembatalan KMB, dan memperjuangkan pengambilan Irian Barat. 2. Sistem kepartaian. Pada demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung antara tahun 1950 sampai 1959, sistem kepartaian mengalami perubahan signifikan, terutama setelah diadakannya pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Indonesia menganut sistem multipartai. Partai-partai politik memiliki
memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam proses politik. Sistem multipartai ini sangat berbeda dengan sistem satu partai yang diterapkan pada masa sebelumnya. Partai politik memiliki peran penting dalam proses politik masa demokrasi liberal. Mereka menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah serta mengajukan program-program mereka menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah serta mengajukan program-program politik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam mengembangkan negara. Partai politik juga menjadi tempat bagi para pemimpin politik untuk mengembangkan karir politiknya. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, sistem kepartaian dan partai politik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah masa penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1949. Pada masa ini terdapat beberapa partai politik yang berperan dalam kehidupan politik Indonesia. Antara lain sebagai berikut. A. Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno. PNI merupakan partai nasionalis yang mendorong Indonesia untuk merdeka dan dari penjajahan Belanda. Pada masa demokrasi liberal, PNI menjadi partai terkuat dengan memenangkan pemilihan umum pada 1955 dengan meraih 57 dari 257 kursi di DPR. B. Partai Masyumi. Partai Masyumi didirikan pada 1945 dan terdiri dari kelompok Islam moderat dan konservatif. Partai ini merupakan partai terkuat kedua pada masa demokrasi liberal dengan memenangkan 39 kursi di DPR pada tahun 1955. C. Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia (PKI) didirikan pada tahun 1920 dan merupakan partai yang memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan petani. Pada masa demokrasi liberal, PKI memenangkan 16 kursi di DPR pada tahun 1955. D. Partai Sosialis Indonesia (PSI). Partai Sosialis Indonesia (PSI) didirikan pada tahun 1948 dan merupakan partai yang berhaluan sosialis. Partai ini memenangkan 8 kursi di DPR pada tahun 1955. E. Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Partai Kristen Indonesia Parkindo didirikan pada 1950 dan merupakan partai yang mewakili kepentingan Kristen Indonesia. Partai ini memenangkan 4 kursi di DPR pada tahun 1955. Sekian. Partai-partai politik tersebut memiliki perbedaan ideologi dan kepentingan, tetapi mereka bersama-sama menunjukkan demokrasi dan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Meskipun demikian, di tengah-tengah masa demokrasi liberal tersebut, terjadi juga beberapa konflik di Indonesia. Perpecahan antar partai yang memperburuk situasi politik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah perpecahan Masyumi pada tahun 1956 yang mengakibatkan melemahnya posisi dari partai tersebut dalam kehidupan politik di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok sih.